Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari lantai 2 Gedung Auditorium Universitas Bengkulu 99,2 Sore FM Radio Suara Unip Radio Bengkulu. Oke Bengkulu, selamat siang ya menuju sore. Tentunya hari ini kita juga udah kedatangan bintang tamu yang gak kalah menarik dari minggu-minggu sebelumnya nih Bengkulu. Dan di edisi hari ini ya 5 Februari 2021 maksudnya ke Bengkulu, tentunya bareng Tito di Dialog Entrepreneur. Dan nanti kita bakalan berbincang-bincang singkat dengan salah satu narasumber yang menginspirasi untuk Akmia Bengkulu di rumah. Namun untuk itu kita break dulu dengan beberapa single. Tetap di 99,2 Suara FM Radio Suara Unip radionya Bengkulu. 99,2 Suara FM Radio Suara Unip radionya Bengkulu. Oke Akmia Bengkulu, tentunya kita balik lagi ya. Oke, Akmia Bengkulu, dan tadi ada sedikit gangguan ya Akmia Bengkulu, dan tentunya kita udah masuk ya di menit ke 46 lepas dari pukul 2 siang ya Akmia Bengkulu. Dan tentunya tadi di awal segmen udah aku bilang bahwa kita udah kedatangan salah satu bintang tamu yang sangat menginspirasi di siang hari ini. Dan ini adalah salah satu maksudnya orang-orang yang menginspirasi di siang hari ini, yaitu kita udah kedatangan salah satu owner dari roti bakar premium ya. Oke, halo selamat siang Mbak, Bang. Iya. Oke, mungkin ini boleh perkenalan dulu siapa namanya nih mungkin. Nama saya Britania Oliragea. Aku tuh dari jurusan manajemen Universitas Bengkulu. Terus ada rekan aku juga di sini. Nama saya Arti Kasugi. Oke, dan mereka berdua ini masih berkuliah ya tentunya di Universitas Bengkulu sendiri. Nah, untuk teman-teman Akmia Bengkulu ya yang ingin mendengarkan dialog kita pada siang hari ini, bisa langsung aja untuk follow Instagram kita di @suaraunip, atau kalian bisa langsung aja nanti lihat video langsungnya itu di YouTube channel kita di Suara Unip TV. Nah, Akmia Bengkulu, mungkin kita langsung aja ngobrol-ngobrol singkat karena juga waktunya cukup pendek ya Akmia Bengkulu, untuk Ardi dan juga Gea nih. Awal pertama kali untuk membuat produk ini itu apa sih latar belakangnya bisa membuat produk ini gitu? Jadi kan pertama kali itu kita kan 2020 tuh lagi ada pandemi corona ya, sampai sekarang juga. Jadi kuliahnya itu secara online. Jadi iseng-iseng kuliah, dan juga kan udah semester akhir, tinggal nyusun skripsi. Iseng-iseng mencoba bikin usaha bareng gitu. Jadi pertamanya roti bakar premium, dan baru secara online dulu dari rumah untuk ngelihat antusias orang itu banyak nggak sih yang tertarik sama produk kita. Oke, berarti awalnya bisa dibilang belum terlalu besar, mungkin bilang juga ini sebagai percobaan gitu. Iya, mungkin sebagai percobaan ya, atau dari kalian berdua ada nggak sih rasa masa minder karena sekarang juga pandemi berlangsung dan juga roti-roti bakar di Kota Bengkulu itu sudah banyak sekali. Jadi kalian itu merasa tersaingi nggak kalau misalkan kalian tuh membuka roti bakar, sedangkan di Bengkulu ini sendiri sudah banyak roti bakar yang udah berjualan terlebih dahulu? Kalau dibilang minder sih kayaknya enggak ya, soalnya kan memang roti bakar di Bengkulu itu udah banyak, tapi roti bakar premium di Bengkulu itu baru sedikit. Dan kami udah riset, sebenarnya kami itu roti bakar premium pertama di Bengkulu. Yang membedakan kami dari yang lain itu kami perbanyak topping yang sekarang itu kekinian banget, yang kira-kira remaja-remaja sekarang itu tuh banyak yang suka gitu. Oke, jadi ini nih lebih mempunyai kelebihan dari roti bakar yang ada di Kota Bengkulu. Dan apa sih yang menjadi keunggulan dari roti bakar ini? Tadi kan dibilang bahwa kelebihannya itu ada tersendiri gitu.
Karena Iya. mungkin dari orang-orang di Provinsi Bengkulu ada yang belum tahu bahwa roti bakar ini ada yang premium seperti itu. Bedanya itu yang pasti dengan rasanya ya. Terus toppingnya itu banyak yang dari kami itu di orang lain tuh nggak ada. Misalnya kayak toppingnya Nutella, Golden Veal, Lotus, pokoknya yang kira-kira orang lain tuh belum punya. Dan juga kami dari kemasannya itu bisa dilihat sendiri punya kesan yang lebih premium gitu. Juga kami perbanyak toppingnya sampai lumer gitu. Oke, berarti ini sangat menarik ya Kang Bengkulu, karena ini merupakan kelebihan dari roti bakar premium ini sendiri. Dan kayaknya tadi juga dibilang bahwa roti bakar ini baru ada pertama ya di Bengkulu. Oke, jadi sangat asik ya, sangat menarik sekali ya Kang Bengkulu. Walaupun sudah banyak roti bakar, tapi ini terbilang premium ya Kang Bengkulu. Dan awal pertama terbentuknya roti bakar ini ada nggak sih yang terlibat dari yang memberikan pencerahan gitu untuk terbentuknya roti bakar ini? Orang-orang di belakang selain kalian berdua. Apakah orang tua atau ada orang-orang lain yang menjadi motivasi untuk membuka produk usaha ini? Mungkin Mas Ardi bisa bantu jawab. Jadi mungkin kalau pengaruh atau dorongan dari orang tua tuh mungkin ada kan, daripada nganggur lihat anak cowoknya di rumah nggak ada kerjaan gitu kan, sambil skripsinya juga kadang-kadang dikerjain, kadang-kadang enggak. Jadi orang tua tuh nyuruh, ya cobalah kamu buka usaha gitu biar nggak mendingin itu orang tua di rumah. Terus juga teman-teman tuh yang sering datang ke rumah memang suka jualan kan, mereka juga sering ngomong kita nggak ada jualan lagi nih, atau kamu nggak jualan nih. Jadinya mulai mikir lagi tuh mau jualan apa ya gitu, padahal lagi pandemi. Jadi makanya dari itu langsung kita coba online. Karena takut tuh kan, kalau dari faktor luarnya kayak gitu sih, ada beberapa orang yang kayak gitu mendorong gitu. Oke, jadi ada beberapa orang yang mendorong untuk terbentuknya produk usaha ini. Salah satunya mungkin dari orang tua sendiri ya, karena orang tua memang nilai yang paling besar dari sebuah kehidupan di dunia ini. Oke, mungkin untuk produk usaha ini awalnya itu dibuat pada tahun berapa itu? Awalnya mungkin tadi udah dibilang bahwa di awal itu kan produknya itu mulai di internet itu, atau produk-produk internet. Jadi dari situ tahun berapa tuh? Jadi sebenarnya kita baru bikinnya ini baru sebentar ya. Dari tahun 2020 itu bulan Septembernya baru dari internet, dari online. Terus karena ngelihat banyak sekali antusias dari orang-orang, barulah kami pindah ke kedai kecil-kecilan gitu. Itu di bulan Oktober. Sampai sekarang masih berjalan. Oke, jadi sampai sekarang itu masih berjalan. Nah, ini lokasinya di mana nih? Lokasinya itu di Jalan Batanghari. Kalau orang tahu STM, itu di persis banget di depan STM ada kedai warna hitam gitu. Oke, itu bukanya itu dari pukul berapa hingga pukul berapa? Karena sekarang juga masih dalam masa pandemi, dan kita juga harus harus membuka jam itu tidak terlalu lama sampai bahkan malam hari. Ya, jadi kan karena kami mengikuti protokol kesehatan juga ya. Kami bukanya itu karena kami masih berkuliah, jadi bukanya dari jam 4:30 atau jam 5 sampai jam 9 malam. Oke, dari jam 5 sore Ya, sampai jam 9 malam. Jadi kalau misalkan ini dijual melalui online juga Ya. sampai saat ini, Ya. masih dalam proses online dan juga bisa langsung datang ke kedai sendiri. Aduh, ini cukup menarik sih ya Bengkulu, karena produk ini mungkin dibilang baru ya di produk di Bengkulu, dan juga bisa diorder melalui via Instagram, dan juga kalian bisa langsung aja datang di Jalan Batanghari. Nah, untuk kalian di Bengkulu yang mungkin ingin lebih luas untuk mendengarkan bagaimana
dialog entrepreneur pada siang hari ini dari Roti Bakar Premium. Bisa langsung aja nonton ya di live Instagram kita di @suaraunip_fm, atau kalian bisa langsung aja partisipasi ataupun dengerin Radio Suara Unip di Suara Unip TV ini yang punya Bengkulu, atau juga kalian bisa langsung bertanya-tanya tentunya di 0822 79905002. Jadi untuk kalian punya Bengkulu kita break dulu ya, karena juga udah cukup lama kita bincang-bincang. Nanti bakalan kita kembali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik lainnya. Jadi stay tune terus di 99,2 Suara FM Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. 99.2 FM Bengkulus Radio. Oke, Radio Bengkulu tentunya masih bareng Tito ya di Dialog Entrepreneur pada siang hari ini. Dan tentunya kita masih bareng dari owner dari Roti Bakar Premium nih ya Bengkulu. Dan tadi juga udah banyak bincang-bincang di segmen sebelumnya nih aku Bengkulu, dan mungkin di segmen ini kita bakalan berbincang lebih dalam lagi nih aku Bengkulu. Dan untuk Aulia Bengkulu yang bergabung di siang hari menjelang sore hari ini, tentunya aku ucapin selamat bergabung aja nih aku Bengkulu. Dan dari Britania atau Gea dipanggilnya? Gea. Dari Gea dan juga Ardi ini. Untuk saat ini ada nggak sih karyawan yang ada di dalam kedai ini? Kalau untuk karyawan tuh belum ada ya, tapi ada temen juga yang ngebantu 2 orang. Jadi kan produknya bukan cuma roti bakar, jadi kami handle-nya berempat. Oke, nah ini cukup menarik nih. Produknya bukan roti bakar saja. Apa sih produk lain dari roti bakar? Kan kalau yang utamanya itu ada roti bakar, sate taichan, sama bakso pedas. Sama yang lainnya kayak yang biasa aja sih, mie, minuman-minuman gitu. Tapi produk yang paling unggulan itu adalah roti bakar ini ya? Iya. Oke. Jadi semua dari produk-produk itu bisa dibeli dengan secara online juga, atau hanya bisa dibeli ketika kita datang aja? Bisa pas datang, bisa juga WA dulu ntar diambil, bisa juga kirim aja Maxim sama Grabnya gitu. Oke. Kenapa sih lebih memilih untuk produksi roti bakar, sate taichan, atau produk-produk lainnya yang sudah disebutin tadi? Kenapa nggak memilih produk lain dibandingkan dibandingkan roti bakar ini? Karena kalau menurut kita ya, produk kita itu masing-masing ada keunggulannya. Kayak roti bakar premium itu kan dibanding yang roti bakar lain itu toppingnya tuh berbeda, ada yang nggak ada di mereka. Terus kalau kayak sate taichan itu kami ngerasa yang kami itu lebih unggul karena dari segi rasa itu nggak usah ditanya lagi, itu udah enak banget ya. Sama dari segi harga itu tuh per tusuknya cuma 1.000 aja. Oke, harganya juga cukup terjangkau nih punya Bengkulu. Dan untuk roti bakar ini mungkin maksudnya karena kalian berdua itu masih dalam proses perkuliahan, apa nggak mengganggu kalau kalian berjualan ini sedangkan perkuliahan kalian itu masih tetap berjalan? Ada nggak sih gangguannya? Kalau gangguan insya Allah nggak ada, karena sebelum kita jualan itu kita udah mikirin matang-matang ini ganggu kuliah atau enggak. Makanya kita ambil jamnya itu di sore hari, jadi pagi sampai sore gitu bisa ngerjain untuk kuliah, sore sampai malamnya bisa untuk jualan, terus istirahat gitu. Jadi benar-benar kayak udah tertata gitu loh. Oke, berarti memang udah dipersiapkan matang-matang sehingga kalian bisa membuka kedai ataupun produk ini ya. Jadi tadi udah menjelaskan bahwa di roti bakar ini ada topping-topping ya. Mungkin apa saja sih topping yang ada di dalam roti bakar ini? Mungkin yang disajikan gitu, apa aja? Ada kayak beng-beng gitu, terus Coco Crunch, Oreo, terus ada Nutella, Lotus, pokoknya yang premium deh gitu. Oke, itu beng-beng itu bentuknya kayak gimana tuh? Bener-bener beng-beng utuh gitu.
Oh, bembeng yang dimasukin ke dalam rotinya terus dipotong-potong. Oke, waduh, ini kayaknya asik banget dan sangat enak kalau dimakan ya. Mungkin coba boleh produknya dibuka atau dilihatin. Ini kebetulan bawa yang coklat beng-beng. Oh, itu Iya. yang kayak bembeng. Oh, gitu. Ini coklat beng-beng ya, jadi beng-bengnya di dalam. Oke. Kalau kita tuh juga ada apa namanya dua ukuran, dua size. Yang ini yang large dan yang ini juga yang medium. Oh, ini Iya. medium. Berarti kalau misalkan yang lebih besar itu kemasannya lebih besar juga ya. Ini mangga taro Oreo. Mangga taro udah tuh ada Oreonya. Oke, berarti ini ditaburin, di atasnya ditaburin Iya. dengan Oreo dan juga apa ini? Ini mangga. Oh, mangga. Ya. Selai mangga atau gimana tuh? Selai mangga. Oke, dari selai mangga. Iya. Selain ini yang lain nggak ada? Maksudnya topping yang lain selain topping yang ini mungkin ada, maksudnya mau ada harapan yang untuk membuat topping-topping lain selain topping-topping yang ini? Mungkin kedepannya tuh lebih ngeliatin perkembangan zaman aja ya. Misalnya kayak mungkin bakalan tambahin KitKat. Pokoknya yang kira-kira masuk di roti bakar. Oke. Nanti takutnya kalau tambahin yang aneh-aneh juga nggak masuk ke roti bakarnya. Oke, berarti sampai saat ini ada 4 atau 5 nih toppingnya. Kalau untuk toppingnya Oreo, Beng-Beng, Coco Crunch itu untuk toppingnya aja. Oh ya, keju itu untuk topping atasnya aja. Oke. Kalau yang lainnya tuh selai-selainya tuh ada juga. Untuk rotinya sendiri ini seperti yang kita ketahui bahwa roti itu kan roti bakar ada yang warnanya hijau seperti itu. Ini rotinya ada tersedia yang warna hijau atau memang yang putih saja nih? Untuk sementara ada yang original sama yang pandan, kan yang hijau itu dari pandan. Oke, berarti ada original, ada pandan juga. Iya. Jadi banyak sekali varian yang disediakan untuk produk dari roti bakar. Kalau misalkan produk dari sate taichan sendiri nih, itu dijualnya gimana itu? Kalau sate taichan itu bebas ya, tergantung dari pembelinya mau beli berapa, mau beli 5 boleh, karena kami itu jualnya bukan per porsi tapi per tusuk. Oke. Per tusuknya 1.000. Tusuknya 1.000 ya. Dan kemasannya itu masih memakai plastik atau sudah memakai kemasan yang menarik gitu? Kalau untuk saat ini sih pakai styrofoam, tapi ada itu stiker odopnya roti bakar. Oke. Berarti ini menarik ini, odop. Apa sih odop ini? Jadi odop itu doa ya. Doa. Doa kami sebenarnya agak sedikit tinggi ya doanya. Odop itu tuh kepanjangan dari one day 1 billion. Wandi Wandilian. One day 1 billion artinya oke. 1 hari 1 miliar. Waduh, ini ya Kedai Bengkulu sangat menarik sekali. Ini artinya sangat sangat dalam sekali karena mungkin diibaratkan sehari itu bisa menghasilkan 1 miliar. Waduh, sungguh entrepreneur yang sangat menarik sekali ya Kedai Bengkulu. Dan ini bisa diorder melalui Instagram bisa juga ya? Bisa. Mungkin Instagramnya apa? Coba di Instagramnya Roti Bakar Premium Bengkulu. Roti Bakar Premium Bengkulu. Jadi semua produk itu ada logo dari odopnya sendiri. Waduh. Jadi sangat menarik sekali, sudah ada kemasannya, sudah ada varian-varian yang menarik juga nih di Bengkulu. Dan untuk kalian berdua nih, ada nggak sih suka dukanya saat menjalankan usaha ini? Apa sih suka dukanya mulai terbentuknya usaha ini dari bulan Oktober kemarin? Apa sih? Jadi pasti dalam sebuah usaha tuh ada suka duka kan. Kalau sukanya sih ada, kalau dukanya sih banyak. Iya, memang suka ada, duka yang banyak ya. Jadi memang ketika kita berusaha tuh memang duka itu selalu banyak lah, tapi memang harus kita jalanin. Ya, apa tuh? Contohnya tuh kayak
kedai kami itu udah 2 kali kemalingan. Waduh. Ya, yang pertama kami itu punya speaker aktif gitu kan, digantung buat jadi itu di kedai buat lagu-lagu. Tapi kemarin tuh lupa dibawa, tapi kondisinya speakernya tuh di dalam kedai bukan di luar. Tapi besoknya pas datang lagi pagi-pagi karena lupa langsung pagi-pagi ke situ udah hilang ternyata speakernya. Waduh, Iya. ini untuk kedai sendiri itu kedainya itu terbuka atau dalam ruangan sampai bisa kemalingan kayak gitu? Sebenarnya kedainya tuh tertutup, tapi dia tuh mungkin bisa belakang atau mana gitu, nggak tahu kan, namanya maling kan, Iya. cari akal. Oke. Tapi bukan tembok, jadi mungkin lebih mudah masuknya gitu. Oke, jadi yang mengetahui apakah ada bekas saat mereka untuk maling gitu, ada bekas congkelan atau gimana itu, sehingga kalian bisa melihat bahwa tip itu dimaling gitu. Kalau untuk bekas-bekas sih nggak ada, Nggak ada ya? soalnya kayak clear banget, profesional. Wah. Oke, Tapi oke. ternyata besoknya kita lihat di Facebook, itu speakernya dijual di Facebook, di forum Facebook. Waduh. Sedangkan mereknya itu jarang banget dijual di Bengkulu karena belinya online. Oke, jadi malingnya ini siapa? Ayo ngaku. Jadi mungkin ini adalah suka duka bahwa kalian itu udah membuka ini tapi memang ada saja kendala yang dihadapi. Untuk saat pertama kali buka itu kan melalui online. Apa sih dukanya atau sukanya gitu? Itu kan tadi saat udah jadi itu, saat jadi kedai seperti itu. Kalau online sih pertama kali online itu kan baru pertama buka tuh. Iya. Jadi masih agak sulit nyari pelanggan. Karena kalau jualan langsung rame itu kan memang sulit gitu kan. Jadi harus bertahap. Jadi Iya. kalau di awal-awal tuh kita tuh nggak nyetok roti, tapi kalau orang udah pesan baru kita beli roti satu. Jadinya kayak bolak-balik gitu. Udah tuh kita nungguin orderan juga seharian paling 1 nggak tuh 2. Tapi lama-lama mulai naik, makanya kita nyetok roti. Kalau online itu aja sih. Oke, berarti kalau online itu dukanya bahwa roti itu sedikit waktu nyetoknya, tapi sekarang udah banyak stokan yang sehingga tidak lagi kewalahan dalam kalau misalkan orang untuk mau membelinya. Nah, untuk ini diorder dengan harga berapa aja nih? Untuk 2 ini. Iya. Kalau coklat bembeng yang ukuran medium itu sekitar 17 mungkin 18. 17.000 Iya. udah plus kotaknya ya? Iya, udah. Udah plus kotaknya. Kalau ini taro mangga Oreo ini kan taro sama mangga ini termasuk yang premium itu 28. 28.000. 28 yang large. Oke, jadi udah ada 2 dan ini 17 ribuan dan ini 28.000. Iya. Nah, jadi Akademi Bengkulu yang ingin membeli produk ini mungkin banyak yang belum tahu bahwasanya udah ada roti premium yang ada di Kota Bengkulu sendiri, dan mungkin langsung aja kunjungi di Instagramnya di roti bakar premium ya. Iya, Roti roti bakar premium Bengkulu. Roti bakar premium Bengkulu, atau bisa langsung aja kunjungin di Jalan Batanghari RT 11 ya. Mungkin bisa langsung menuju ke depan SMK 2 Kota Bengkulu. Jadi ini kalian bisa nongkrong juga ya di situ. Bisa langsung nongkrong mungkin bareng pacar ataupun teman-teman lainnya. Jadi ini sangat cocok untuk kalian nikmati dengan keluarga, dengan sahabat, terus pacar dan lain-lainnya nih Akademi Bengkulu. Nah, untuk kedepannya, kalau misalkan kalian ini terus berjalan, terus membesar, apakah kalian ingin menambah karyawan kembali? Karena tadi udah ada 2 orang itu sebagai teman yang membantu kalian dalam berusaha. Kalau untuk kedepannya, kalau misalnya ini tetap banyak antusias dari orang-orang dan juga kami udah mempunyai modal cukup, kami maunya
ekspansinya ke tempat yang lebih besar mungkin. Oke. Ngikutin perkembangan zaman lah, kafe-kafe gitu, dan yang pastinya mau menambah karyawan juga sih. Oke, udah ada niatan untuk menambah karyawan kembali ini. Dan cukup menarik juga perkembangan atau penjualan dari ini itu udah sampai mana aja? Apakah udah ada yang order dari luar kota Bengkulu, dari Curup, dari Bengkulu Tengah atau yang lainnya, atau bahkan ada yang dari luar kota Bengkulu, ada nggak sih? Kalau kayaknya masih di dalam ranah Bengkulu ya, tapi dari Curup mungkin ada Curup, terus kemarin ada yang dari mana, Arga Makmur untuk nyobain produk kita. Tapi kalau di luar Bengkulu kayaknya masih belum terjangkau gitu. Oke, berarti masih dalam konteks kota Bengkulu ataupun ada yang di Provinsi Curup juga ya? Bengkulu. Provinsi Bengkulu. Itu udah lumayan besar sekali karena ranahnya udah provinsi, bukan lagi dari kota Bengkulu. Kayaknya memang produk ini sangat menarik sekali. Dan penjualan yang paling besar itu dari topping yang mana? Apakah topping bembeng atau topping apa sih yang paling diminati dari masyarakat Kota Bengkulu sendiri? Yang paling banyak peminatnya? Iya, paling banyak peminatnya. Kalau yang paling banyak peminatnya itu ada namanya Golden Veal. Golden Veal. Ya, Golden Veal itu kayak selai tapi dia tuh ada krenyes-krenyesnya, ada maltnya gitu. Oke, itu harganya terbilang sama atau gimana? Kalau Golden Veal itu harganya 30.000. 30.000. Itu Untuk untuk yang yang large. tapi tersedia juga untuk yang Iya, ini. tersedia. Oke, jadi udah tersedia 2. Itu adalah salah satu produk yang sangat diminati dari roti bakar premium ini sendiri. Jadi Bakmi Bengkulu ya bisa langsung coba karena ini kayaknya memang sangat enak ya untuk dinikmatin. Oke, jadi untuk Kemia Bengkulu tentunya kita nanti masih bakalan berbincang-bincang lagi. Namun karena pada hari segmen ini kita bakalan closing, maksudnya bakalan break dulu nih Kemia Bengkulu. Namun untuk itu kita break dulu ya Kemia Bengkulu. Tetap stay tune di 99,2 Suara Uniak FM Radio Saroni Radionya Bengkulu. 99,2 Suara FM Radio Saroni Radionya Bengkulu. Oke, ini Bengkulu, dan tentunya kita balik lagi ya. Tentunya masih di program Dialog Entrepreneur di siang menuju sore hari ini. Dan kita udah masuk ya di menit ke 33 lepas dari pukul 3 sore ya nih Bengkulu. Dan tentunya nih kita masih bareng owner dari roti bakar premium nih Bengkulu. Dan tadi udah banyak sekali perbincangan yang menarik ya, dan untuk kami Bengkulu yang masih mendengarkan, selamat mendengarkan. Dan buat kami Bengkulu yang baru bergabung di sore hari ini, kita ucapin selamat bergabung dan tentunya selamat mendengarkan. Dan untuk ini ada nggak sih, apa sih harapan terbesarnya dari produk apa ini, Odop ya atau roti bakar premium ini, harapan terbesarnya ke depan? Harapan terbesarnya yang dibilang tadi itu insya Allah bisa ekspansi ke tempat yang lebih besar dan lebih asik orang nongkrong. Karena bukan, kalau sekarang tuh kebanyakan orang tuh take away ya, jadi beli terus bungkus. Ada juga sih yang duduk, tapi lebih enak lagi tuh kalau dilihat orangnya makan di tempat juga ada banyak. Jadi harapannya ke depannya bisa buka kayak gitu. Oke, ini salah satu harapan terbesar yang ada dari roti bakar premium sendiri. Dan mungkin ada nggak sih yang ingin disampaikan pada orang-orang yang baru ingin memulai usaha? Karena kita tahu mulai usaha itu memang sangat berat sekali. Ada nggak sih yang harus kata-kata yang harus kalian sampaikan untuk Akademia Bengkulu di rumah? Jadi untuk orang-orang yang baru pengen mencoba, saran dari kita sih jangan takut untuk mencoba, tapi jangan terlalu berani juga. Jadi kalau mau mencoba usaha itu riset dulu. Oke. Jangan sampai itu memberatkan kita, tapi
jangan juga terlalu takut, karena kalau nggak dicoba ya kita nggak bakalan tahu hasilnya gimana. Oke, dan untuk usaha ini sendiri kalian pertamanya hanya modal dari melihat-lihat dari internet, atau memang sudah belajar dari entrepreneur lain, atau udah mengikuti kelas? Kami ada beberapa kali ngikut seminar, terus juga ngelihat dari perkembangan internet ya, ngelihat tuh di luar Bengkulu gimana perkembangannya, sama juga ngelihat sekitar lah kira-kira yang menarik tuh apa. Oke, dan yang di Bengkulu, jadi kalian itu kalian harus belajar lebih banyak lagi, dan juga kalian harus tentunya mengikuti seminar juga, karena mereka juga mengikuti seminar, dan paling tentunya kalian punya pengetahuan yang lebih akan usaha yang akan kalian lakukan. Dan kalian masih berkuliah nih, setelah kuliah nanti kalian akan membuka usaha ini, atau memang harus melanjutkan pekerjaan lain, atau kalian ingin tes atau gimana? Kalau saya pribadi sih mau mencoba bekerja di tempat lain ya, tapi untuk usaha ini tetap sambilan. Jadi ada ada pendapatan tuh dari dua tempat, bukan cuman mengandalkan ini aja. Dan juga kalau dari Mas Ardi gimana? Ya rencananya juga gitu, jadi tetap daftar kerja tempat lain atau meneruskan cita-cita juga kan, karena cita-citanya nggak cuma satu, bukan cuma jualan gitu. Tapi ini tetap nggak bisa dilepas, karena ini salah satu cita-cita terbesar kami juga kan. Dari namanya aja tadi udah cita-citanya udah besar banget kan, pondok. Jadi tetap mau ini dilanjutin, kerja juga tetap mau. Kalau misalkan kalian bekerja nanti ketika udah tamat dari perkuliahan, nah kan kalian bekerja semuanya nih, apakah produk ini ataupun kedai ini akan kalian kalian amanahkan pada orang lain, atau kalian harus menjalankannya itu sendiri lagi, atau memang gimana? Karena kalau misalkan kalian bekerja kan otomatis kalian tumburan tuh, atau gimana tuh? Kalau misalnya nanti insya Allah udah dapat pekerjaan di tempat lain, ya yang pastinya nggak bisa dong untuk kontrol itu kedai ini sendiri. Makanya kami kalau udah dapat pekerjaan di tempat lain tuh bakalan merekrut karyawan gitu. Iya, yang pastinya adalah karyawan yang bertanggung jawab ya, karena memang produk ini kalian bentuk dari awal sekali, dan kalau misalkan kalian udah mengamanahkan pada orang, ya tentunya mau nggak mau orang itu harus terpercaya juga, karena kalau misalkan orang itu nggak percaya, kalian bakal menyesal sendiri. Bakalan rugi. Iya, bakalan rugi. Nah, Akademia Bengkulu, jadi Akademia Bengkulu nih yang ingin berusaha atau ingin menjadi entrepreneur muda, karena mereka juga adalah salah satu orang entrepreneur muda, karena masih terbilang 20-an ya. Kalian masih 20 tahunan ya. Waduh, sangat menarik sekali. 20 tahun udah punya membuka kedai sendiri, udah punya produk sendiri yang tentunya udah punya penghasilan sendirilah dibilang. Nah, untuk penghasilan, kalau penghasilan sendiri setiap hari kalian bisa dapat berapa? Kalau penghasilan bisa Mas Ardi jelaskan? Mungkin gambarannya aja. Kalau penghasilan kan, kalau jualan tuh nggak pernah tetap ya. Tapi kalau mau rata-ratain mungkin per bulannya di atas UMR lah. Oh, di atas UMR, waduh itu sudah sangat besar sekali nih Akademia Bengkulu. Dan mungkin lebih kedepannya bisa terwujud dari kata-kata ini ya. Seharinya bisa mencapai 1 miliar gitu ya. Iya. Waduh, sangat menarik sekali. Dan mungkin ada sih kalian itu bisa terwujud ini semua, karena kita nggak tahu kedepannya itu bakal gimana, dan prosesnya itu pasti membutuhkan proses yang lebih panjang lagi. Waduh, ini kayaknya terima kasih sudah bergabung di sini, karena memang udah banyak sekali
perbincangan kita pada sore hari ini, karena sekarang juga waktunya cukup singkat. Mungkin kita bakalan closing di segmen ini ya, karena udah banyak sekali. Terima kasih tentunya udah bergabung di sini dan udah mau bercerita, udah mau menginspirasi atau Gia Bengkulu di rumah. Dan terima kasih juga Gia dan juga Ardi. Dan mungkin udah ini mau mana? Pulang atau mau kemana lagi? Jualan. Udah langsung mau jualan ya. Ada, jadi aku Gia Bengkulu karena mereka bakalan buka jam 4 sore hari ini. Jam 4 ya? Jam 4:30. Jam 4:30-an langsung aja order atau langsung datang ke tempat mereka di Jalan Batanghari. Jadi jangan sampai kelewatan karena ini nggak ada di tempat kalian. Itu rotinya masnya juga boleh coba dulu. Oke. Iya. Oke. Ada beng-beng. Oke, dicoba ya. Oke, memang menarik dan asik sekali, enak sekali nih akun Gia Bengkulu karena coklatnya juga kental dan bembengnya juga terasa, karena ini juga salah satu menu dari bembeng ya jadi. Iya. Ini salah satu contoh dari bembeng yang ada di roti bakar premium, dan memang ini sangat premium sekali karena bisa ada bembeng di dalamnya. Karena biasanya kita cari roti bakar itu adanya coklat biasa ya, coklat biasa, mesis, terus ada selai-selai gitu. Dan ini adalah varian baru dari roti bakar, inovasi baru dari roti bakar, dan ini cukup worth it sekali dengan harga 17.000 tadi ya, 17.000, dan juga yang varian besarnya itu ada 28 ribuan, dan ada juga yang 30 ribuan yang itu menu favorit ya, menu favorit dari roti bakar premium ini sendiri. Nah, langsung aja DM mbaknya karena mbaknya cantik loh. Tapi hati-hati udah punya pacar. Oke, jadi untuk Gia Bengkulu, terima kasih udah mendengarkan. Terima kasih juga buat Ardi dan juga Gia yang udah bergabung di sore hari ini. Dan tentunya kita bakalan kedatangan bintang tamu lainnya di minggu-minggu kedepannya, tentunya dengan entrepreneur yang sangat menginspirasi lagi. Jadi terima kasih udah mendengarkan disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Auditorium Universitas Bengkulu. Aku Tito, mohon pamit undur diri dan mendengar kamu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye. 99.2 FM